Hey guys, welcome to Daily Screen, welcome to Daily Update. Di hari ini kita punya update menarik ini terkait dengan film Avengers 5 yang kabarnya bakal dibatalkan. Judulnya aja yang dibatalkan karena Kang Dynasty akhirnya akan dihapus. Ini informasi yang sangat akurat dari Hollywood Reporter karena artikel di website itu jarang banget yang meleset gitu. 90% betul. Jadi bisa kita bilang bahwa ini resmi dari petinggi Disney Marvel akan menghapus judul Kang Dynasty dan nantinya kita belum ketahui apa judul selanjutnya gitu ya. Tapi dibalik semua ini sebenarnya kita udah nunggu banget apa kepastian yang diberikan oleh petinggi dari Marvel dan juga Disney terkait dengan kasus dari Jonathan Majors. Akhirnya sekarang mereka memberikan ketegasan bahwa Kang mulai diminimalisir dan juga dihilangkan dari MCU. Ini antara seneng dan juga enggak gitu ya, karena banyak banget fans dari Jonathan Majors sebagai Kang. Banyak juga yang bilang bahwa karakter Kang itu sebenarnya harus selesai, harus diselesaikan sampai akhir dong, setidaknya di recast gitu. Tapi seperti yang pernah gue bahas juga di video sebelumnya, ada beberapa kontrak antara Majors dan juga Marvel, di mana mereka itu menandatangani tanda kontrak yang isinya adalah peran dari Kang ini hanya bisa dimainkan oleh wajah dari Jonathan Majors. Mungkin kontrak tersebut berlaku meskipun memang ada beberapa catatan yang bisa menggagalkan kontrak tersebut, tapi mungkin Marvel sudah kadung kayak males melanjutkan karakter Kang ini. Jadi ketika artikel The Hollywood Reporter ini dirilis sekitar beberapa jam lalu, gue langsung lihat bahwa sebenarnya mereka mengatakan bahwa dari orang dalam ini keputusan untuk menghilangkan Kang di MCU itu sudah dibuat sejak selesainya perilisan dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Akibat anjloknya penjualan juga perilisan dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania tersebut, yang mereka awalnya mengira bahwa ini bakal ngalahin Infinity War nih, film ini bakal menggebu-gebu karena mereka akan memunculkan Kang yang paling jahat yang belum pernah terbayangkan oleh umat manusia gitu, penggemar dari Marvel. Ternyata flop gitu ya. Setelah kita balik lagi memang ya gitu doang sih, meskipun semutnya gede-gede, tapi masa sih seorang Kang Dynasty yang di komik kita tahu sendiri yang jejaknya sekeren itu tiba-tiba kalah sama semut doang gitu. Meskipun ya gue bilang bahwa Ant-Man and the Wasp: Quantumania gue cukup menikmati, terlalu overhype menurut gue gitu ya, tapi ya kalau gue lihat dari respon kalian juga cukup masuk akal alasan kalian gitu ya. Perubahan dari Kang Dynasty, kegagalan dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania, berpikir ulangnya para petinggi untuk melanjutkan Kang ini, itu dampaknya sebenarnya jauh lagi ke belakang kalau kita tarik lagi ya. Kita bahas secara mendasar awal mula kata-kata superhero fatigue, kebosanan terhadap film superhero itu kan awalnya itu dibuat dari Marvel sendiri. Kita tahu sendiri sejak perilisan dari Avengers Endgame, penonton itu banyak banget yang memuja-muja Marvel gitu ya. Banyak banget yang suka karena pembangunan dasar dari Iron Man yang pertama sampai Avengers Endgame itu luar biasa fokus gitu ya. Kita nggak terlalu banyak diperkenalkan dengan karakter ini, itu kita fokus satu jalur dengan kayak Thor, Captain America, Iron Man dan sebagainya. Itu kita benar-benar dibuat cerita yang sesimpel mungkin, tapi benar akhirnya ngena di Infinity War dan orang udah mulai cinta dengan karakternya, tiba-tiba dimatikan, dibunuh di karakternya tersebut, akhirnya pecah banget kan. Siapa sih yang nggak pernah nonton Avengers Endgame di dunia ini gitu ya? Karena Avengers Endgame ketika perilisannya gila, mana ada penayangan itu sampai 24 jam di seluruh bioskop, itu mana ada gitu. Nah, setelah Avengers Endgame, Kevin Feige ini yang memutuskan untuk menyudahi kontrak dengan aktor lama yang alasannya pada saat itu ya karena aktornya udah terlalu mahal gitu ya. Kevin Feige akhirnya memutuskan untuk membuat saga baru yang namanya Multiverse Saga dengan mengambil aktor-aktor baru yang mungkin harganya murah, belum dikenal, eksplorasinya gampang gitu. Sama salah satunya kayak Jonathan Majors juga, siapa yang kenal banget sama Jonathan Majors sebelum dia memerankan Kang gitu ya. Nah, itu mungkin alasannya mungkin dari segi keuntungan kayak gitu mungkin. Sama kayak kasus Marvel dulu yang sering mengangkat karakter karena yang tidak terlalu terkenal dibuat menjadi terkenal. Salah satunya karakter Iron Man. Sebenarnya kalau mau dibanding-bandingkan di versi komik, ada banyak karakter yang lebih terkenal dibandingkan Iron Man gitu ya. Berkat bagaimana kerennya mereka membuat live action dari Iron Man, akhirnya naik kan. Siapa sih yang nggak kenal gitu. Akhirnya di komik juga ikut-ikutan naik juga gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh gitu ya. Nah, di sini kayaknya Kevin Feige sejak fase 4, 5 hingga ke 6 nanti itu dia memang rencana awalnya adalah mengambil aktor baru, karakter baru yang akhirnya diangkat. Konsepnya mungkin mau sama kayak gitu, tapi terbukti tidak works itu karena
Kesalahan utama menurut gue adalah dari Disney itu sendiri. Nah, disinilah letak permasalahan yang sering banget gue bahas di beberapa talk show dan juga di beberapa konten-konten gue, bahwa masalah utama dari kejenuhan orang terhadap superhero itu adalah ketika munculnya layanan streaming Disney, kita sebut aja lah Disney Plus gitu ya. Di awal-awal dulu gue inget banget setelah semenjak era-era pandemik ya gitu ya, Disney ini mungkin nggak terlalu percaya diri dengan persaingan antara Netflix dan beberapa layanan streaming lain. Akhirnya mereka mengerahkan kekuatan terbesar mereka, yaitu Marvel. Akhirnya Kevin Feige dan juga tim Marvel diperas, di milking, diminta untuk membuat banyak konten untuk Disney, memancing penonton untuk bisa langganan si Disney Plus ini. Akhirnya kalian pasti ingat kan, Kevin Feige bilang bahwa baik series ataupun film itu akan terhubung dengan universe utama dari Marvel. Jadi terpaksa dong kita yang udah terbiasa diajak mengikuti setiap film Marvel yang pada intinya adalah selalu berunutan. Jadi teman-teman yang nggak nonton satu film itu kayak ketinggalan banget gitu ya. Nah, mereka mencoba juga nonton di series banyak episode, banyak karakter baru. Akhirnya muak, kita kelelahan, setiap bulan ada series baru gitu, kayak itulah yang menyebabkan superhero fatigue menurut gua gitu. Jadi alasan utamanya menyebabkan superhero ini jadi bosan ya Marvel itu sendiri. Tapi di lain sisi, apakah superhero fatigue itu sampai sekarang berdampak besar? Berdampak iya, tapi untuk penonton nggak meninggalkan semena-mena. Kalau bener-bener orang-orang yang bener-bener jenuh dengan superhero, nggak akan laku tuh film-film superhero di bioskop. Justrunya sekarang orang masih menantikan banget karya-karya dari Marvel. Ujung tombaknya ada di film Deadpool dan juga Wolverine. Kita lihat di event dari Super Bowl, meskipun cuma beberapa detik ditayangkan di aula tersebut, itu penontonnya udah membludak, viral di mana-mana, dan ini adalah kayak menurut gue era kebangkitan dari MCU lagi. Jadi jelas Deadpool and Wolverine adalah film yang akan menyapu kesalahan-kesalahan Marvel sejak fase 4-5 ini. Nah, sesuai dengan fan art yang dibuat oleh website Hollywood Reporter, di sini kan jelas banget, gue suka banget dengan penggambaran ilustrasi Marvel saat ini lewat fan art ini, guys. Di sini kita bisa lihat ada Pedro Pascal sebagai Mr. Fantastic lagi mengolesi mesin Fantastic Four. Kemudian juga di sampingnya ada Deadpool yang lagi kayak ngeklinik, bener-bener membersihkan gitu ya. Di bawahnya ada Kevin Feige yang benar-benar jadi kayak mesin utamanya gitu ya. Ini benar-benar mengartikan sesuatu, guys. Kalian bisa dilihat ini kenapa nggak ada superhero lain, kenapa harus ada Mr. Fantastic dan juga Deadpool. Karena yang pertama Deadpool deh. Deadpool ini akhirnya akan mengembalikan hype penonton lagi terkait dengan superhero. Inilah harapan pertama dari Marvel. Kalau Deadpool ini ceritanya mohon maaf nanti jelek, udah kayaknya akan sangat susah untuk mencapai ke Avengers kelima di tahun 2026 nanti. Termasuk juga dengan pemilihan aktor yang sekelas Pedro Pascal di Mr. Fantastic ini, itu juga menentukan gitu ya. Seperti yang gue bahas di video kemarin, itu gue pernah bilang bahwa Kevin Feige sekarang lebih selektif menyadari kesalahannya gitu. Karena sekarang lihat aja pemilihan aktornya kelas A semua. Karena dia udah nggak percaya lagi dengan sistem kayak zaman dulu yang kayak Robert Downey Jr. yang kena kasus, dinaikin dan dikembangin bisa jadi seterkenal sekarang. Sekarang tuh udah nggak berlaku lagi sistem kayak gitu. Akhirnya mereka bener-bener nggak mau mengambil resiko. Ini Marvel ibarat kayak udah di ujung tanduk. Kalian harus memberikan pilihan jelas bahwa memilih aktor-aktor yang sudah berpengalaman. Salah satunya kayak Ryan Reynolds, Hugh Jackman, kemudian juga Pedro Pascal. Banyak banget aktor-aktor yang tergolong udah dewasa dan matang, udah punya banyak fans yang dipilih oleh Kevin Feige. Lihat aja, dia nggak banyak lagi tuh fokus kayak zaman dulu tuh Miss Marvel, Iman Vellani. Siapa sih? Gue nggak tahu tuh Iman Vellani zaman dulu gitu ya. Dan bisa terkenal, bisa, tapi lama. Sekarang waktunya Marvel tuh bakal comeback lah. Mulai dari Deadpool ini di tahun 2025 nanti, dan 2026 itu bakal comeback sebesar-besarnya Marvel. Kalau gue lihat dari proses perekrutan dari Kevin Feige ini tuh punya potensi yang sangat besar untuk menaikkan hype lagi. Makanya berita Avengers 5 mengubah judulnya itu sangat penting untuk kita bicarakan ke kalian, karena Avengers 5 adalah film yang paling penting sebagai ujung tombak keberhasilan Marvel lagi gitu ya. Ya memang sampai detik ini masih banyak banget yang masih betah untuk mantengin film-film superhero, tapi apakah 5 tahun, 10 tahun lagi orang masih sama? Itu kan harus dipertanyakan gitu. Kalau Marvel mau mempertahankan legacy mereka, mereka harus jor-joran di Avengers kelima. Ini kan kalau
kita hitung dari film Avengers Endgame sampai ke Avengers yang kelima di tahun 2026, itu kan jaraknya 7 tahun guys. Nah dalam jarak 7 tahun ini Marvel harus menghasilkan film yang levelnya di atas Endgame lagi, meskipun susah tapi itu harus. Makanya mereka harus memilih aktor-aktor yang udah berpengalaman kayak gini, itu wajib banget. Menurut gue langkah dari Kevin Feige sudah sangat tepat untuk memilih setiap aktor ini. Film Deadpool dan Wolverine adalah awal bagaimana mereka menaikkan hype di film Avengers 5 nanti. Kenapa film Avengers 5 sangat penting? Sekali lagi karena film ini akan mengumpulkan banyak sekali superhero-superhero besar di Marvel yang tersisa. Setidaknya akan menaikkan hype sekelas Infinity War. Jadi ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di film sebelum hadirnya Avengers 5 itu benar-benar harus bombastis. Dengan tidak ada lagi nyekeng, menurut kita ini benar-benar Marvel harus bekerja keras gitu, karena apa yang dia bangun sebelum ini dengan Kang ini akan menjadi penjahat yang tidak terbayangkan selama ini udah gagal gitu ya, karena ya kasus-kasus dari aktornya gitu. Kita tahu sendiri sebelum di fase 1, 2, 3 itu Marvel anti banget sama aktor yang berkasus di dalam kontrak mereka, bahkan di pihak DC dulu banyak banget ya aktor yang bermasalah, dan sekarang akhirnya ketiban giliran dari Marvel. Ya ini cobaan juga menurut gue dari Marvel juga gitu, karena mau tidak mau setiap aktor itu kan ada yang star syndrome, ada yang berbuat masalah secara tidak sengaja. Jadi ya kita lihat aja bagaimana penyelesaian mereka gitu ya. Dengan kembalinya Bob Iger lagi memimpin Disney, menurut gue udah lumayan tepat. Setelah dia sempat keluar digantikan orang, nggak lama lagi balik lagi. Kuncinya adalah di Disney, jangan memilking Marvel lagi segitunya untuk konten kalian. Disney sekarang kan mungkin udah banyak lah film lain, jangan terlalu diandalin Marvel gitu. Bahkan gue mengapresiasi banget aksi dari SIG AFTRA mogok kerja para pekerja seni, dimana itu sekaligus dampak positifnya untuk Marvel adalah memberikan waktu senggang mereka untuk berpikir, membuat ide lagi, sehingga banyak banget kan project-project dari Marvel yang diundur gara-gara SIG AFTRA ini. Kan salah satu puncak kenapa banyak pekerja seni yang demo itu juga salah satunya dari Marvel, karena Marvel tuh bahkan gue lihat beberapa itu mereka di menit-menit akhir sejak perilisan ada beberapa perombakan dari VFX dan juga CGI, jadi membuat orang ketar-ketir gitu. Apalagi di Spider-Man Across the Spider-Verse, kemudian juga di beberapa film-film Marvel sebelumnya itu kan bahkan pemimpin dari visual effectnya kan sempat dipecat kan. Itu adalah salah satu yang mempengaruhi SIG AFTRA. Jadi semoga mereka bisa belajar lah dari kasus ini gitu ya. Tapi ya lagi-lagi dampak positifnya adalah Marvel sekarang lebih dikurangin kontennya. Sama kayak Captain America kan sekarang dimundurin lagi di tahun 2005 gitu kalau nggak salah. Jadi ya kita senang aja gitu ya. Untuk tahun 2024 ini cuma ada seriesnya tuh ada Echo, kemudian juga ada Agatha. Nah, Agatha pun di awal Februari bulan kemarin itu mereka sedang melakukan syuting ulang kembali. Mungkin ada beberapa cerita yang harus diperbaiki. Langkah syuting ulang ini membuat gue semakin semangat bahwa Kevin Feige punya rencana yang sangat besar, sesuai dengan artikel dari The Hollywood Reporter ini mengatakan bahwa orang dalamnya mengatakan seperti ini, bahwa Marvel nggak akan menyerah sampai di sini. Mereka punya rencana yang lebih bagus lagi ke depannya gitu ya. Nah, terkait dengan penggantian judul Kang Dynasty, bagaimana nasib Kang the Conqueror? Kita tahu sendiri bahwa Victor Timely sekarang itu sedang berada di TVA. Apakah dia balik lagi ke universe-nya atau dia bekerja dengan di TVA? Intinya adalah sesuai dengan ending Loki season kedua, He Who Remains itu sedang dikejar menjadi fokus utama TVA untuk jangan sampai muncul. Nah, dari sini kita bisa ambil bahwa TVA ternyata berhasil melenyapkan banyak varian dari He Who Remains yang pada akhirnya menghilangkan karakter He Who Remains. Meskipun masih ada Victor Timely, mungkin nggak akan dimunculkan di layar gitu ya. Nah, sekarang fokusnya beda lagi, balik lagi sesuai dengan Easter egg yang ada di teaser trailer dari Deadpool yang ketiga, dimana kita sempat melihat ada cover antara Beyonder juga Dr. Doom. Itu adalah event Secret Wars. Bisa saja nanti villainnya digantikan oleh Beyonder dan juga Dr. Doom. Beyonder, dia kan di dalam komik bisa diceritakan dia selama ini bisa menyamar di bumi, menyamar di beberapa kejadian-kejadian film dari Marvel. Bisa jadi diceritakan seperti itu, dan pada akhirnya Beyonder ini dengan isengnya membuat sesuatu yang luar biasa di luar jangkauan dari Loki, dari Avengers, dimana kan kita tahu sendiri kekuatan Beyonder luar biasa gitu, kayak level Tuhannya Marvel meskipun bukan ya. Nah, di Beyonder adalah kunci utama gitu.
Kalau mereka sudah mengeluarkan Beyonder itu berarti Marvel udah benar-benar mengeluarkan senjata terakhirnya gitu. Tapi kalau mereka akhirnya mengeluarkan Doctor Doom, ya nggak masalah juga gitu. Meskipun menurut gue Doctor Doom juga masih terlalu cepat gitu untuk muncul gitu. Tapi kita lihat aja nanti di film Fantastic Four bagaimana, siapa villain utama dari Fantastic Four, apakah Doctor Doom atau bukan. Tapi beberapa keterangan gue baca bahwa Doctor Doom tidak akan menjadi villain utama. Bisa saja seperti yang gue bahas di video sebelumnya itu Galactus, tapi di post credit scene bisa saja dibuat bahwa Doctor Doom ternyata sudah menguasai multiverse di atas dari Kang the Conqueror selama ini. Dialah yang empunya multiverse, yang menjadi otak intelektualnya gitu ya. Jadi kayak Doctor Doom ini melihat kelakuan dari He Remains, melihat kelakuan dari Kang the Conqueror yang pada akhirnya dihilangkan oleh Loki. Nah, baru disinilah Doctor Doom mulai turun tangan. Jadi kita akan melihat bagaimana prosesnya, meskipun banyak fans dari Jonathan Majors, ada juga hashtag Jonathan Stay gitu, tapi ya kita menerima saja keputusan dari Marvel, setuju nggak setuju gitu ya. Sebenarnya sih gue maunya ini memperbaikinya adalah tetap mereka menggunakan Kang the Conqueror versus Jonathan Majors, tapi yang gimana itu kan lagi-lagi ini tentang bisnis. Kalau mereka masih mempertahankan, ada aja pasti orang yang bilang bahwa ini jangan ditonton, ini ditonton orang-orang pelaku dari bla 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 bla. Jadi kayak lebih baik mereka menstop aja gitu ya. Jadi intinya adalah Avengers kelima menjadi tombak estafet dari mempertahankan legacy dari Marvel, karena kita tahu bahwa Marvel saat ini masih menjadi sebuah franchise terbesar di Hollywood. Jadi kita nantikan saja gitu ya. Lagi-lagi kalau banyak yang bilang bosan sama genre superhero, enggak, masih banyak banget orang yang masih menunggu karya-karya dari Marvel dan juga DC. Apalagi di tahun 2025 itu ada Superman Legacy, ada Fantastic Four. Waduh, udah kita akan nantikan saja, karena dengan pemilihan aktor yang sekelas Pedro Pascal dan yang lainnya, dan juga para penulis yang direkrut baru-baru ini, banyak sekali penulis-penulis terkenal yang udah berpengalaman direkrut di project Marvel. Kayaknya Kevin Feige mulai bener-bener serius gitu ya. Bahkan mereka sekarang udah mengurangi banyak sekali konten-konten di Disney. Jadi gue semakin optimis, inilah yang kita kendaki. Yang kita pengen tuh adalah Marvel yang sederhana, yang jelas, yang nggak membuat penontonnya runyam, yang nggak harus diarahkan ke sini, arahkan ke sana, dan membuat judulnya cuma menjadi Avengers 5 itu adalah keputusan yang sangat tepat. Nah, sejauh ini bagaimana menurut kalian dengan keputusan dari Marvel akhirnya resmi menghapus Kang Dynasty di judul Avengers 5? Apakah kalian setuju? Atau kalian punya ide menarik yang tidak terfikirkan oleh kita? Tambahkan di kolom komentar di bawah dan akan kita bahas. Atau bisa jadi komentar kalian tersebut bisa menjadi bahan video gua di video selanjutnya guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten daily update ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.